ketemu lagi sama aku Putri Andriana tentunya di Items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nggak berasa ya teman-teman, kita sudah ada di pertengahan tahun 2022, kayaknya kemarin baru tahun baru, tapi ternyata sudah di tengah tahun aja nih. Dan kalau misalnya kita ada di tengah tahun tuh enaknya kita liburan atau jalan-jalan ya nggak sih, supaya menghilangkan stres apalagi yang kerja, kuliah, jualan atau segala macam. Nah, tapi sebelum liburan beneran, hari ini aku mau temenin kalian, kita liburan secara online dulu. Dan kita akan bahas salah satu kabupaten di Indonesia yang ternyata punya potensi itu luar biasa. Jadi teman-teman kalau pernah dengar Kabupaten Jeneponto, hari ini kita akan mengulik kabupaten tersebut. Dan kayak yang tadi aku bilang, Kabupaten Jeneponto ini tuh memiliki potensi yang dikenal sebagai penghasil nener dan benur ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto ini merupakan sentra produksi garam satu-satunya di Pulau Sulawesi, dan juga produksi garamnya itu tidak hanya mencukupi kebutuhan garam yodium untuk Provinsi Sulawesi Selatan saja, bahkan mereka juga menyuplai kebutuhan kawasan timur di Indonesia. Kabupaten Jeneponto sendiri ini memiliki potensi pohon lontar atau siwalan yang begitu besar jumlahnya dan tersebar pada semua kecamatan dan sangat memungkinkan untuk pengembangan sentra industri gula merah. Berarti potensinya udah ada dua nih ya, yaitu garam dan juga gula merah. Dan saat ini pengelolaan gula merah rakyat ini masih dikelola secara tradisional sehingga diperlukan adanya teknologi yang lebih modern untuk pengolahan gula merah yang diharapkan dapat menghasilkan produk gula merah dengan kualitas yang bersaing. Jadi kalau misalnya kita biasanya dengar gula merah tuh kayaknya dari Provinsi Jawa ya kan, gula Jawa, tapi ternyata di Sulawesi juga punya kabupaten yang ternyata produksi gula merahnya juga nggak kalah hebatnya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit info mengenai potensi daerah yang ada di Jeneponto. Next aku mau kasih tahu ada beberapa tradisi di Kabupaten Jeneponto yang harus teman-teman tahu. Yang pertama ada tradisi pacuan kuda. Jadi Kabupaten Jeneponto ini terletak di Sulawesi Selatan dan juga dikenal sebagai kota kuda. Masyarakat Jeneponto sendiri ini dikenal gemar melakukan atraksi memacu kuda. Ajang pacuan kuda ini rutin diselenggarakan setiap akhir pekan. Dan pesertanya sendiri itu adalah ratusan kuda dari dalam dan juga luar daerah Sulawesi Selatan. Selain pacuan kuda yang digelar atas inisiatif warga, pemerintah Jeneponto ini juga menyelenggarakan lomba pacuan kuda rutin setiap tahunnya. Dan unik ya teman-teman, pacuan kuda di Jeneponto ini tidak hanya untuk menguji masing-masing kemampuan kuda untuk menuju kejuaraan pacuan kuda nasional, tapi ajang ini juga menjadi ajang silaturahmi karena mempertemukan para joki dari berbagai daerah. Nah, salah satu daerah yang rutin mengadakan pacuan kuda ini adalah Desa Kalimporo, di mana pacuan kuda tradisional yang berada di desa ini tuh bisa kita bilang unik lah ya, karena memang jokinya itu bukan hanya orang dewasa, tapi juga diikuti joki anak-anak atau joki cilik, di mana nantinya mereka itu menggunakan peralatan seadanya seperti helm standar untuk kendaraan bermotor, dan juga tidak sedikit mereka hanya menggunakan sandal. Tapi lagi-lagi mungkin joki cilik tadi itu harus melalui proses pelatihan yang panjang ya. Jadi bukan sembarangan anak-anak boleh memainkan pacuan kuda, tapi pastinya harus mengikuti proses latihan yang panjang. Nah, terus selain tadi ada juga tradisi pabete tahu atau yang dikenal adu berkelahi manusia, dan ini merupakan tradisi turun-temurun yang digelar tiap tahun saat memasuki musim kemarau. Ritual ini tuh sangat diyakini masyarakat suku Jeneponto dapat mendatangkan hujan. Selain sebagai ritual memanggil hujan, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi warga setiap musim kemarau. Dalam tradisi pabete ini peserta harus mengikuti aturan yang dibuat wasit atau juri, yaitu peserta tidak boleh memukul menggunakan tangan. Jadi nantinya peserta itu akan berkelahi hanya menggunakan kaki atau saling menendang sampai salah satu dari mereka itu ada yang jatuh. Peserta yang jatuh dinyatakan kalah dan tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Setelah
berkelahi, mereka saling berjabat tangan sebagai tanda bahwa mereka itu saling memaafkan atas apa yang terjadi dalam tradisi Pabate ini. Jadi meskipun tradisinya tuh kayaknya adu berkelahi, tapi tujuannya tuh bukan benar-benar berkelahi ya teman-teman, tapi justru mereka tuh untuk membangun silaturahmi dan juga saling memaafkan. Terus ada lagi selanjutnya tradisi di Kabupaten Jeneponto, ada tradisi Songkabala namanya. Jadi sebenarnya di masyarakat Bugis Makassar ini sendiri, ini dikenal sebagai upacara tolak bala yang bernama Songkabala. Secara etimologi, Songkabala ini berarti menolak bala atau bencana, yang mana nantinya upacara tersebut itu erat kaitannya dengan ritual dari kepercayaan monoteistik kuno yang dipeluk masyarakat Bugis Makassar kuno, di mana Dewata Sewae bertindak sebagai pencipta dan juga pemelihara seisi alam semesta. Songkabala ini biasanya dilaksanakan pada sore hari menjelang waktu sholat maghrib, dan ini selaras dengan kepercayaan tradisional bahwa pergantian waktu dari sore menuju malam alias terbenamnya matahari identik sebagai penanda para roh dan jin untuk berkeliaran di tengah-tengah manusia. Dan dipimpin seorang tetua adat atau bisu, ritual tersebut dimulai dengan membakar sabut kelapa dalam sebuah mangkok yang terbuat dari tanah liat. Usai api mulai melahap sabut kelapa tersebut, nantinya daun lawarani lanjut dibakar. Dan nanti saat asap sudah mulai mengepul tebal, mangkuknya itu akan disimpan pada bagian belakang atau depan pintu rumah. Dan setelahnya sang pemuka adat itu akan meletakkan sebuah pisang yang telah dipotong ujung atasnya, atau di sana tuh disebutnya nisunaki ya, dan nanti kemudian akan dimakan secara bersama-sama. Songkabala ini tuh biasanya diadakan secara individu oleh salah satu keluarga dalam sebuah kampung, atau justru dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh warga desa. Dan tempat pelaksanaannya juga berbeda, bisa di rumah adat, bisa di lapangan, atau tempat ibadah seperti langgar atau masjid. Kalau misalnya tadi dari yang aku ceritain itu sebenarnya secara runtutan upacara itu cukup panjang ya, dan juga mesti hati-hati banget gitu. Kalau misalnya ada detail dari setiap langkahnya yang salah, itu bisa-bisa upacara Songkabalanya itu tidak sesuai dengan tradisi yang ada. Tapi lagi-lagi yang paling aku seneng kalau misalnya kita ngomongin tradisi di kabupaten, provinsi atau maupun kota di Indonesia, itu lagi-lagi mereka tuh selalu melibatkan kebersamaan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kepercayaan secara rohani, kalau misalnya memang upacara ini bisa menangkal bala, kalau misalnya tradisi ini bisa mendatangkan hujan, tapi sebenarnya sisi positif yang bisa kita ambil itu lagi-lagi mereka tujuannya adalah kebersamaan. Jadi masyarakat-masyarakat di desa tuh semakin erat gitu hubungannya. Makanya aku tuh nggak heran dibandingkan dengan kota-kota besar, kalau misalnya di daerah tuh biasanya masyarakatnya tuh lebih bonding. Mereka tuh bahkan rumah jauh-jauhan aja tuh bisa saling kenal ya kan, bisa tahu ini cucunya siapa, ini anaknya siapa. Coba bandingin kalau misalnya kita yang tinggal di kota-kota besar, kadang-kadang beda 5 rumah aja kita belum tahu ya, belum tentu tahu itu tetangga kita tuh siapa sih, ini tuh anaknya siapa, ini cucunya siapa, karena memang makin kesini tuh biasanya makin zaman makin modern itu kita manusia tuh sifatnya jadi lebih individualis. Nah makanya kadang-kadang beberapa tradisi di daerah tuh kuat sampai sekarang, memang tujuannya itu untuk kebersamaan dan juga silaturahmi. Dan Kabupaten Jeneponto ini memang selain punya potensi yang tadi aku jelasin di awal, tradisi-tradisinya juga cukup kuat. Jadi nggak salah nih kalau misalnya kalian misalnya pengen liburan atau pengen belajar sedikit gitu ya, terus Kabupaten Jeneponto ini tuh bisa jadi salah satu destinasi kalian. Nah itu di segmen awal aku udah cerita panjang lebar ya soal potensi dan juga tradisi, tapi tenang aja, Kabupaten Jeneponto juga masih punya destinasi wisata dan juga kuliner yang gak kalah enaknya. Jadi buat kalian yang kepo jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, balik lagi pastinya masih bersama aku Putri Andriana, tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan aku melanjutkan janji aku di segmen awal. Di segmen ini aku akan bahas destinasi wisata di Kabupaten Jeneponto. Nah ini meskipun kabupaten gitu ya, bukan kota, tapi ternyata juga punya destinasi wisata yang gak kalah menarik. Yang pertama, kalian itu bisa mengunjungi PLTB Tolo atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau pembangkit listrik
listrik tenaga angin. Jadi kalian tuh nggak perlu jauh-jauh pergi ke Belanda untuk melihat turbin besar yang terlihat seperti kincir angin. Tapi memang meski sebenarnya itu kita tidak diperbolehkan masuk ke bagian dalamnya ya, tapi banyak warga sekitar yang berkumpul di sekitar PLTB Tolo ini untuk melihat kincir angin yang beroperasi. Dan pada musim-musim tertentu PLTB Tolo ini tuh terlihat sangat indah karena memang turbin besar yang berdiri megah memiliki landscape padang rumput hijau seperti sebuah karpet yang menjadi alas kincir angin. Jadi kita di sana mungkin bisa foto-foto dari jauh lah ya, setidaknya itu kayak ala-ala foto di Holland atau di Belanda. Jadi kalian buat yang belum kesampaian ke Belanda bisa datang ke PLTB Tolo ini. Tapi buat kalian yang suka jalan-jalan ke pantai, di sana juga punya pantai keren yang namanya itu Pantai Tamarunang. Dan banyak nih yang menganggap keindahan Pantai Tamarunang ini tuh tidak kalah dengan Pantai Losari yang terkenal di Makassar. Di sana wisatawan itu bisa menikmati keindahan sunset setiap hari sambil menikmati debur ombak yang tidak terlalu tinggi. Terus suasana yang tentang juga membuat Pantai Tamarunang ini tuh ramah dijadikan tempat wisata keluarga bersama anak-anak. Jadi mungkin karena kondisi ombaknya tadi yang tidak terlalu ekstrim dan tinggi, jadi kalau misalnya kita orang-orang dewasa membawa anak-anak itu masih aman banget. Terus di sana juga ada tambak garam Jeneponto. Ini adalah tempat menarik di Jeneponto yang tidak hanya menawarkan keseruan liburan, tapi wisatawan juga bisa melihat aktivitas petani garam di kawasan pantai di selatan Jeneponto. Tambak garam ini merupakan sentra pembuatan garam laut yang prosesnya itu masih dilakukan secara tradisional. Tambak yang sangat luas juga menjadikan tempat ini memiliki pemandangan yang indah dengan gundukan-gundukan garam yang berwarna putih. Nah, ini kayak yang tadi aku jelasin di segmen awal, memang Kabupaten Jeneponto ini memiliki potensi produksi garam yang besar gitu ya di sana. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang spesial yang tidak kita dapatkan di kabupaten lainnya, yaitu melihat langsung petani garam. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang jalan yang foto-foto gitu, yang instagenik, kalian juga bisa datang loh ke Batu Siping. Jadi wisata yang satu ini tuh memang cocok banget buat kalian yang suka memotret keindahan alam. Bentuk batuan yang unik ini tentunya tidak bisa kalian temukan di tempat lain. Batu Siping dari bahasa Makassar yang berarti itu artinya sempit, dan batuan ini itu diakibatkan proses abrasi laut yang ada di sekelilingnya. Jadi ini khusus untuk melihat panorama alam yang indah. Tapi kalian juga bisa nih kalau misalnya pengen wisata alam datang ke Lembah Hijau Rumba. Jadi ini adalah salah satu wisata yang berada di ketinggian 1000 mdpl, di mana Lembah Hijau Rumbia ini memiliki udara yang sejuk dan dingin. Dan juga Lembah Hijau Rumbia ini merupakan tempat wisata di Jeneponto yang ramai dikunjungi keluarga yang membawa anak-anak. Taman hijau yang dihiasi gubuk-gubuk tradisional ini juga memiliki tempat pemandian yang sangat menyegarkan. Memang kalau kids friendly itu bisa jadi salah satu nilai plus nggak sih teman-teman kalau misalnya kita datang ke tempat wisata, karena kadang-kadang yang suka menghambat wisata itu adalah oh ternyata tempat ini bahaya nih untuk anak-anak. Karena kan mau nggak mau kita kalau wisata paling enak sama keluarga kan, bawa anak, bawa adik, bawa ponakan. Jadi kalau misalnya tempat wisatanya bukan yang kids friendly, menurut aku kayak agak mengurangi nilainya gitu. Tapi ini buat kalian yang dewasa-dewasa juga, misalnya sama teman-teman atau sama saudara, sepupu, kalian bisa juga loh datang ke air terjun Tuang Loe. Ini adalah salah satu air terjun yang memiliki akses yang mudah dijangkau oleh wisatawan, dan juga meskipun kuncuran airnya pendek, tapi kolam yang menampung air terjun ini berukuran besar dan juga dangkal. Formasi batu karang di sekitarnya ini membuat kolam ini tuh menjadi berbentuk lingkaran, dan juga air terjun Tuang Loe ini juga menjadi tempat favorit wisatawan yang ingin berenang di sumber mata air alam. Karena memang kadang-kadang yang menghambat kita naik ke air terjun itu kan biasanya aksesnya yang sulit dijangkau ya, kita harus naik atau jalan kaki beberapa menit, tapi air terjun yang tadi aku sebutin itu mudah diakses banget. Terus selanjutnya kalian bisa main ke Bukit Bosolo yang memiliki pemandangan yang lebih bervariasi, karena memang selain melihat hamparan hutan hijau yang asri, kita juga bisa melihat air terjun Tamalulua. Bukit Bosolo juga memiliki jalur trek yang cukup menantang dan membuatnya disukai para pecinta alam yang haus akan petualangan. Bagi wisatawan yang berniat datang ke Bukit Bosolo, pastikan kalian itu harus dalam keadaan yang sehat, karena kalian juga harus menelusuri bukit melalui setapak dan membelah hutan ilalang. Nah, ini juga yang harus perlu diperhatikan. Kira-kira aksesnya itu sulit nggak sih? Dan bukan hanya kesehatan saja, tapi barang-barang bawaan kita mulai dari sepatu,
tas, baju itu kita harus yang nyaman karena kita akan melewati akses yang cukup ekstrim. Nah, terus ini ada lagi selanjutnya, ternyata Kabupaten Jeneponto juga punya danau yang namanya itu Danau Bulu Jaya yang memiliki pemandangan dengan Bukit Sinalu sebagai latarnya. Keren banget. Dan menariknya lagi ya, saat padang rumput tumbuh subur, Danau Bulu Jaya ini tuh seperti oase yang dikelilingi padang rumput hijau yang indah. Dan nantinya saat musim kering tiba, rerumputan itu akan berubah warna menjadi coklat dan membuatnya itu seperti sebuah sumber mata air di gurun Sahara. Atau dengan kata lain, kapanpun kalian datang, Danau Bulu Jaya ini tuh tetap akan memancarkan pesonanya. Terus selanjutnya destinasi wisata lainnya ada Pulau Libukang. Ini adalah pulau yang tidak jauh dari Pulau Sulawesi, di mana Pulau Libukang ini bisa kalian tempuh dengan kapal dalam waktu kurang dari 30 menit. Pulau Atol yang berpasir putih dan tidak terlalu besar ini itu dihuni oleh beberapa keluarga, dan kita juga bisa datang dan menjelajahi pulau kecil yang dikelilingi pasir putih yang indah. Gugusan batu karang membuat warna air laut jernih dan juga terlihat biru kehijauan. Dan di sana juga banyak wisatawan dari Kota Makassar yang datang ke Pulau Libukang karena hanya di pulau ini mereka bisa melihat keindahan alam seperti di Pulau Bali atau Pulau Lombok. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kalian pengen wisata yang agak-agak bersejarah gitu ya, kalian bisa datang ke makam Raja-Raja Binamu. Selain menikmati objek wisata alam, kita juga bisa mengenal lebih dekat sejarah yang melekat pada penduduk setempat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada masa lampau, Jeneponto ini pernah terbagi 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Bangkala, Kerajaan Tarawang, Kerajaan Arung Keke, Kerajaan Garasi, Kerajaan Binamu, dan juga Kerajaan Sapanang. Dan Anda berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu kerajaan yang artefaknya masih terjaga, yaitu makam Raja-Raja Binamu di Botoramba. Dan konon katanya makam ini tuh telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan tetap lestari hingga kini. Wow, aku jujur terkesima loh sama Kabupaten Jeneponto ini. Ternyata destinasi wisatanya itu cukup lengkap banget, mulai dari pulau tadi ada kan, pantai ada juga, air terjun ada juga, sampai ke wisata yang bersejarah juga ada. Cuman sayangnya mungkin destinasi wisata di Kabupaten Jeneponto ini belum terekspos ya ke masyarakat-masyarakat atau bahkan ke anak-anak muda. Jadi kadang-kadang kita patokannya untuk liburan ya udah ke situ-situ lagi, ke Bali lagi, ke Bandung lagi, ya kan, atau ke kota-kota besar yang memang sudah banyak gitu ya kita biasa dengar untuk tempat liburan. Tapi ternyata kabupaten-kabupaten di Indonesia juga punya destinasi wisata yang keren banget. Salah satunya Kabupaten Jeneponto. Jadi kalau misalnya kalian sejauh ini sudah tertarik, mending langsung ambil pulpen, ambil kertas, atau misalnya kalian catat di notes HP kalian, kira-kira destinasi wisata mana sih yang mau dikunjungi yang jadi prioritas kalian. Tapi lagi-lagi aku selalu ingetin, pertama kalian harus lihat dulu kondisi kesehatan kalian seperti apa. Kedua, aksesnya mudah apa enggak. Terus yang ketiga, lokasinya tuh dari wisata yang satu ke wisata yang satu tuh jauh atau dekat. Karena kalau misalnya ternyata memakan waktu, itu kan kadang-kadang kita habis di jalan ya, jadinya kita nggak menikmati wisatanya tuh nggak maksimal. Jadi buat teman-teman tetap bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial.